Sebuah film yang berasal dari negeri Paman Ladut Sing tapi bukan caya-caya apalagi coli-coli cupke-cupke, di mana film ini bergenre action yang tentunya menampilkan aksi yang menegangkan. Penasaran? Maka dari itu pastikan BPJS Anda masih aktif dan lupakan sejenak tagihan ShopeePay Anda yang nunggak 2 minggu yang lalu dan tarik napas panjang Anda dan mari kita saksikan filmnya. Sebuah tim regu khusus telah diterjunkan oleh pemerintah India di mana mereka ditugaskan untuk menangkap Rahman Gul, seorang pemimpin dari sebuah kelompok teroris. Di mana ini adalah reaksi dari pemerintah India terhadap aksi Rahman Gul yang telah melancarkan serangan terhadap militer India. Berada di sebuah tempat yang diduga ini adalah markas atau tempat keberadaan Rahman Gul. Kini mereka mulai melumpuhkan beberapa penjaga di sana dan mulai menyusup dengan senyap. Namun seorang wanita yang melihat kehadiran para tentara ini, Ceodah mengirimkan pesan singkat kepada salah satu teroris dan mengatakan bahwa mereka kini telah diserang. Para teroris itu pun bergerak cepat mempersiapkan senjata untuk melakukan perlawanan. Bahkan mereka juga mempersiapkan seorang anak laki-laki dan memakaikannya sebuah rompi yang berisikan bom bunuh diri. Terjadi baku tembak antara teroris dan para tentara, namun sang mayor harus menghadapi si bocah yang telah ditanami bom bunuh diri, di mana sang mayor mencoba menenangkannya agar si anak tidak berpikiran bodoh untuk meledakkan dirinya sendiri. Para teroris pun kembali berdatangan dan menyerang mereka di sana. Namun aksi epik sang mayor berhasil menyelamatkan anak buahnya yang dalam keadaan terancam. Berhasil menghabisi para teroris, namun tidak ada tanda-tanda target yang mereka cari. Kini mereka pun bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Namun saat sang mayor yang menyadari kejanggalan pada sebuah dinding, lalu dia pun menghantam dinding tersebut dan... Target confirmed. Ya, target utama pun berhasil ia dapatkan dan kini mission sukses. Beberapa tahun berlalu, mari saya perkenalkan sang mayor yang gagah, tampan, dan rupawan yang berhasil menangkap sang kepala teroris. Dia adalah sang mayor Arjun, di mana Arjun yang akan berpulang ke rumahnya sehabis melakukan tugasnya sebagai tentara. Dia harus jatuh hati terhadap seorang pramugari cantik yang bernama Ayesha. Arjun yang sudah tak tahan hasrat cintanya terhadap Ayesha, dia mulai modus-modus bagong dengan mendatangi Ayesha di kabin kapal. Mulai berbincang dan berkenalan dengan Ayesha, Arjun mengatakan bahwa dia adalah seorang tentara. Namun datanglah sang sahabat Ayesha di mana dia yang cemburu pun mengusir Arjun. Namun Arjun yang sudah terlanjur basah sebasah-basahnya, Arjun tak lupa mengajak Ayesha untuk meminum kopi setelah mereka mendarat di bandara. Airport ke bahar restaurant hai. Have a coffee with me. Dari sinilah hidup Arjun semakin berwarna, di mana Arjun yang amat sangat mencintai Ayesha pun membawa hubungan mereka ke arah yang serius. Suatu ketika Arjun yang tengah menyambut kepulangan Ayesha dari tugasnya sebagai pramugari, tiba-tiba terjadi serangan dari sekelompok OTK atau orang tidak dikenal yang menembaki mereka dengan membagong buta.
Arjun yang melihat salah satu dari kelompok yang akan melakukan bom bunuh diri, lantas Arjun dengan sigap dan tanggap untuk mendorongnya agar tidak banyak menelan korban. Ayesha yang melihat Arjun dalam keadaan terluka pun berteriak histeris. Namun Arjun sebagai mayor di kesatuannya pun bergagas melumpuhkan beberapa dari OTK tersebut. Naas Arjun harus terkena tembakan di bagian kakinya, di mana Ayesha yang melihat Arjun terluka pun lantas menghampiri untuk menolongnya. Namun tiba-tiba salah satu OTK tersebut menembak Ayesha yang berakhir menewaskannya. Tragis bagi Arjun harus melihat kematian sang kekasih di depan bolornya sendiri, di mana Arjun yang masih dalam keadaan hidup pun tak luput mendapatkan tembakan tepat di bagian tulang punggungnya. Arjun pun masih tertolong, namun kini dia dalam keadaan koma, di mana saat dia terbangun dari komanya, Arjun harus kehilangan sang kekasih untuk selama-lamanya. Tak hanya hati dan perasaannya yang dibuat hancur, Arjun juga harus menerima fakta bahwa dirinya kini mengalami lumpuh seumur hidup dari pergelangan leher sampai ujung kaki. Di mana fakta ini sangat sulit ia terima, jangankan untuk membalaskan kematian sang kekasih, faktanya untuk sekedar cebok saja Arjun harus dibantu sang bunda yang selalu ada untuknya. Menyedihkan bagi Arjun yang kini hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, di mana aktivitas dan keperluannya kini hanya bergantung kepada sang ibunda. Tepat di suatu malam Arjun melihat sebuah tayangan berita bahwa polisi kini telah mengetahui dalang dibalik serangan di bandara yang menewaskan 300 orang lebih termasuk sang kekasih. Di mana mereka adalah teroris yang didalangi oleh seorang pria yang bernama Hamid Gul. Dan tahukah Anda, Hamid Gul adalah bocah yang Arjun lepaskan dalam misi pemberantasan teroris sekaligus anak dari sang kepala komplotan yaitu Rahman Gul. Jelas, Arjun pun dibuat gondok tak kala dalang yang menewaskan sang kekasih adalah bocah ingusan yang ia lepaskan beberapa tahun yang lalu. Dari sinilah kini pemerintah India melakukan rapat darurat di mana sang Perdana Menteri mereka meminta segera mencarikan solusi untuk mengatasi para teroris tersebut. Sedangkan sang jenderal sendiri merekomendasikan serangan besar-besaran, namun David Jai sang Menteri Dalam Negeri menolak rekomendasi tersebut. Sir, I recommend a full-blown operation. आर्मी अगर एक कदम रखेगी युद्ध हो सकता है. Namun Menham yang bernama Subraima memiliki solusi lain yang cukup gila, di mana dia merekomendasikan tentang program tentara super yang artinya dia akan memiliki keahlian dan kelebihan melebihi manusia pada umumnya. Dengan menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI, di mana program ini dianggap lebih konvensional dengan perpaduan AI dan manusia. Dipercayakan kepada ilmuwan muda yang memiliki kinerja luar biasa dalam bidang ini. Dia bernama Dr. Sabaha, di mana dia telah bekerja di RDO atau sebuah lembaga pengembangan robotik selama 7 tahun. Dan tentunya proyek ini pun akan menjadi cerminan kemajuan negara India di mata dunia selain mengobok-obok jajanan di street food. Sedangkan di sisi lain Arjun yang tengah hulang-hulang pun mendengar sesuatu dari dalam rumahnya, di mana dia mendapati 2 orang perampok yang tengah menjarah barang miliknya. Namun apalah daya dia yang kini hanya bisa hidup dengan kursi rodanya. Bahkan sang ibu yang ingin menolongnya pun harus pasrah tak kala cincin kawinnya harus dirampas oleh 2 garong tersebut. अंगूठी निकाल. उंगली लेकर.
Dan saat pagi hari, di mana Subraima kini akan melakukan pertemuan dengan sang ilmuwan yaitu Sabaha untuk membahas proyek yang akan mereka kerjakan. Namun Sabaha terkejut dengan data-data yang Subraima berikan, di mana objek tersebut adalah para tentara yang masih sehat walafiat. Sabaha mengatakan bahwa proyek ini bukan untuk menciptakan senjata perang, melainkan memberikan kehidupan kedua bagi orang-orang cacat atau lumpuh permanen. Di mana jika proyek ini dipasangkan kepada orang yang sehat, maka akan beresiko sebaliknya, yaitu dia akan mengalami cacat atau kelumpuhan. Dari sinilah Subraima meminta waktu berdiskusi dengan David Jai, Menteri Dalam Negeri, di mana dia mencetuskan carilah orang cacat untuk melakukan proyek ini. कोई तो होगा। Dan seperti apa yang ada dalam pikiran kita, orang yang tepat untuk melakukan proyek tersebut ialah tak lain adalah Arjun. Kini Subraima pun menemui Arjun sebagai mantan mayor di kesatuannya, di mana dia menawarkan agar Arjun kembali menjadi tentara dan menangkap sang teroris yaitu Hamid Gul. Jelas, itu adalah motivasi hidup Arjun, di mana Hamid Gul adalah otak di balik kematian Ayesha. Namun dengan kondisinya saat ini, tentu itu adalah hal yang mustahil untuk Arjun lakukan. Namun Subraima memberikan harapan kepadanya dengan proyek yang ia bangun saat ini. Dia mengatakan bahwa mereka kini tengah mengembangkan sebuah chip yang akan merubah hidup Arjun, di mana chip itu akan ditanam dalam tubuh Arjun yang nantinya chip itu akan membuatnya mampu berdiri, bahkan dia juga akan memiliki kekuatan melebihi manusia pada umumnya. Namun karena ini masih dalam pengembangan, maka resiko besar harus siap Arjun tanggung, di mana peluang hidup Arjun hanya memiliki 20%. और बचने का चांसेस बहुत कम है। 2080। Not bad. Dengan motivasi besar dalam diri Arjun, Arjun menerima tawaran tersebut, di mana dia cukup yakin dengan keputusannya tersebut. Dan tiba hari di mana Sabaha menjelaskan bahwa akan ada 3 proses yang mereka lakukan. 1. Penanaman chip bionik pada otak Arjun yang berfungsi untuk membaca sinyal dari otak Arjun. 2. Penanaman mikro akan ditempatkan di leher Arjun yang memiliki fungsi untuk memecahkan sinyal-sinyal pada otak Arjun. Dan yang terakhir, penyuntikan nirkabel nano pada tubuhnya. Nirkabel inilah nantinya yang akan melengkapi sel-sel otot pada tubuh Arjun dan dibaca langsung oleh chip yang terpasang. in hopefully the movement of your hand. तो ये चिप तुम्हारे ब्रेन सिग्नल को रीड करेगा. Dengan segala risiko, Arjun pun siap melakukan proyek tersebut, dimulai dengan penanaman chip pada tubuh Arjun. Namun saat processing tengah dijalankan, tiba-tiba suhu tubuh Arjun meningkat, di mana ini sangat berbahaya bagi tubuh Arjun. Maka dari itu Dokter Sabaha menyarankan menghentikan proses tersebut. Namun Subraima meminta tetap melanjutkan proses tersebut sesuai prosedur, meski resiko kematian berada di hadapan Arjun. Kini Arjun pun tersadar dari efek obat bius yang ia rasakan, di mana Arjun merasakan sakit kepala dari efek penanaman chip pada tubuhnya, yang artinya sistem chip kini tengah membangun koneksi dengan otaknya. Dokter Sabaha pun menyarankan mengalihkannya dengan cara menggerakkan tangannya. Namun Arjun sangat kesulitan karena itu butuh penyesuaian pada tubuhnya. Namun tiba-tiba mukjizat pun datang, di mana Arjun bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya. Lalu terdengar suara dari otak Arjun, yang mana itu adalah suara dari sistem AI yang dipasangkan pada otak Arjun. Seperti sistem AI pada film-film sebelumnya yang memiliki nama seperti Smith di film Atlas, lalu Kajida pada film Blue Beetle, maka sistem pada Arjun pun memiliki nama yang bernama Ira.
Ira di sini bukanlah Ira mbak-mbak pemandu karaoke di Happy Papi, melainkan Ira yang dimaksud ialah intelligent robot assistant. Ira? Intelligent robo assistant. This is Siri, Alexa, and Google Home. Dan kini Arjun pun berlatih demi menyesuaikan otot-otot tegangnya yang selama ini telah lumpuh. मैंने पूछा क्या? नहीं. Reflexes. Mendapatkan kabar bahwa Hamid Gul telah membeli senjata kimia di Eropa Timur, Subraima meminta Sabaha untuk mempersiapkan Arjun secepatnya meski Arjun belum siap sepenuhnya. Sabaha pun mulai menghubungkan sistem Ira dengan satelit di mana Arjun akan memiliki beberapa akses seperti data kepemerintahan, catatan kriminal, file Interpol, bahkan XNXX tanpa aplikasi VPN. Dengan akses dan kemampuan yang ia miliki saat ini, hal pertama yang Arjun lakukan ialah mencari Garong yang telah merampok dan mengambil cincin kawin sang ibu. Dengan akses itu, Arjun dengan mudah menemukan si pelaku tersebut di mana ia mendatangi si pelaku dengan santainya dan meminta cincin sang ibu. अंगूठी. Si pria yang menyadari Arjun yang dulunya hanya duduk di kursi roda, dia meminta uang tebusan Rp60.000 untuk cincin tersebut. Arjun pun memberikan uang Rp600, namun uang tersebut bukanlah uang tebusan melainkan biaya untuk si pria berobat ke rumah sakit. का खर्चा है. Si pria pun memanggil komplotannya di mana ini akan menjadi pertarungan pertama Arjun dan mode pertarungan pun mulai diaktifkan. Combat mode. Arjun yang mendapatkan pukulan membuat Ira menjadi marah, lalu Ira pun menaikkan level pertarungannya menjadi Super Combo 2. Super Combat Combo 2. And that's a knockout. Berhasil melumpuhkan para bandit di sana, Arjun harus berlari dari kejaran para polisi yang akan mengamankan mereka di sana. Lalu dia pun naik ke atas bangunan sesuai arahan Ira. Lalu Ira menyarankan agar Arjun melompat dan menaiki truk runtah yang akan melintas di sana, di mana itu semua sudah Ira perhitungkan don. Singkat waktu, Hamid Gul telah melakukan penyerangan terhadap ruang kendali di mana mereka ingin meretas sistem yang berada di gedung parlemen. Dibantu dengan menerbangkan drone agar melancarkan, sang hacker mudah meretas sistem di sana. Di mana saat yang bersamaan Sabaha juga tiba di sana untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri. Terlihat para pasukan RAF gadungan yang tak lain mereka adalah anak buah dari Hamid Gul yang akan menguasai gedung parlemen. प्लीज जल्दी करें, हमें ऑर्डर्स हैं. Hello? Sedangkan Arjun yang tengah hulang-hulang memikirkan Ayesha, Ira mendeteksi tentang keberadaan Hamid Gul yang berada di kota tersebut, tepatnya 77 km arah timur, yang tak lain itu adalah gedung parlemen. Arjun pun lalu menghubungi Subraima yang menuju gedung parlemen dan mengatakan bahwa Hamid Gul berada di sana. Dan berbarengan dengan itu sebuah roket meluncur tepat mengarah ke gedung parlemen dan terjadi baku tembak di sana antara RAF gadungan dengan para tentara. Sedangkan di dalam sendiri terlihat para pas pampres yang mencoba melindungi sang Perdana Menteri.
Namun para RAF gadungan berhasil mengelabui dan menangkap sang menteri. Hamid Gul. Kini, Arjun pun bersiap untuk diterjunkan bersama para pasukannya dalam misi penyelamatan para sandera, sedangkan di gedung pemerintahan mereka mengangkat David Jai sang Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Perdana Menteri sementara. Hamid Gul pun meminta beberapa permintaan di mana salah satunya dia meminta agar mereka menarik para pasukannya yang berada di sekitar gedung dengan pertukaran 50 sandera akan mereka lepaskan. Terjadi perdebatan antara pemimpin India, namun Subraima menyarankan mengikuti permintaan Hamid Gul dengan menarik para pasukannya. Namun dia akan meninggalkan Arjun seorang untuk menyelinap masuk ke dalam gedung tersebut. हामिद को पता है तुम लोग वहां हो, वो पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दे रहा है। हम पार्शियल एक्सट्रैक्शन करेंगे, सिर्फ तुम रहोगे और बाकी सब कमांडर्स वापस आएंगे। टू लीव द एनएसजी इज गॉन। Copy that. Dipastikan para pasukan telah mundur, Hamid Gul melepaskan 50 sandera sesuai perjanjian yang mereka sepakati. Arjun yang kini berada di dalam gedung pun mendapatkan tugas untuk meretas CCTV, yang mana dia harus menuju ruang kendali tersebut dan meminta Ira mengeluarkan denah lokasi dari gedung parlemen. Sedangkan Hamid Gul kini meminta permintaan yang keduanya. Dia meminta agar pemerintah India melepaskan Rahman Gul yang tak lain sang ayah sekaligus pemimpin mereka. Ya, salah satu tujuan utama mereka ialah yang tak lain Hamid Gul ingin membebaskan sang ayah, yaitu Rahman Gul. Diberikan waktu 1 jam, namun jika tidak ada keputusan, maka beberapa menteri akan dipastikan menjadi tumbal dari penawaran tersebut. वाजिब एक्सचेंज ऑफर है। मुझे पता है तुम्हारे सरकारी काम बहुत स्लो। Arjun yang berhasil menemukan ruang kendali, dia menghabisi para penjaga dan berhasil menghubungkan kamera di sana ke ruang operasi darurat yang dipantau secara langsung oleh para penjabat India. या give it a minute. Terlihat Ayesha yang melewati para pasukan teroris, namun suara terdengar dari smartwatch miliknya, di mana hal itu menimbulkan kecurigaan dari para penjahat. Alhasil si penjahat itu pun menganiaya Sabaha, di mana teriakannya terdengar oleh Arjun dan Hamid Gul. Arjun yang ingin menolongnya pun diperintahkan untuk mundur oleh Subraima. Hal itu dikarenakan Hamid Gul yang tengah menuju lokasi. Namun dikarenakan Arjun yang sudah tidak tahan dengan hal itu pun lalu... I'm sorry, sir. I can't take this anymore. Ya, mereka pun telah dihabisi oleh Arjun, di mana hal itu disadari oleh Hamid Gul bahwa ada seorang prajurit yang bukan kaleng-kaleng berada di dalam gedung tersebut. Menyadari ruang CCTV telah diretas, dia meminta kepada sang hacker untuk mencabut power CCTV tersebut. Melalui walkie-talkie, Hamid Gul berkomunikasi dengan Arjun, di mana Arjun menjelaskan bahwa dia adalah orang yang Hamid Gul kenal, yaitu si tentara yang melepaskannya dari bom bunuh diri. Bahkan Arjun juga memberikan sedikit kejutan dengan melemparkan mayat dari anak buahnya tepat di depan matanya. Dibuat marah dengan masuknya Arjun ke gedung tersebut, Hamid Gul memberikan sebuah ancaman dengan menembak salah satu sandera di sana. Papa Pritam Singh। Kini dirinya meminta untuk sang tentara alias Arjun menyerahkan dirinya. Namun jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka akan ada korban selanjutnya dari para sandera. Dari situlah sang Menteri Dalam Negeri David Jai meminta untuk segera melepaskan Rahman Gul. Namun sang jenderal enggan menurutinya karena baginya tak ada negosiasi dengan para teroris. Alhasil dia pun meninggalkan gedung tersebut, sedangkan Subraima diperintahkan untuk menyerahkan Arjun kepada mereka.
Tak ada pilihan lain demi menghindari banyaknya korban nyawa dari para sandera, Arjun dengan gagah beraninya menyerahkan dirinya kepada para teroris. Dibawa ke hadapan Hamid Gul, Arjun memiliki rencana untuk menghabisinya. Namun salah satu teroris mengajarnya tepat di bagian pundak dan membuat renyek pada sistem IRA. Di sisi lain, Rahman Gul telah dipersiapkan untuk pertukaran dengan para sandera. Sedangkan Sabah yang menyadari bahwa Arjun telah hilang kesadaran, yang artinya kini Arjun berada di dunia lain. Dia lalu mencoba membuting ulang melalui laptop miliknya. Begitu juga dengan Hamid Gul yang akan meninggalkan gedung tersebut. Namun sebelum itu dia menghampiri anak buahnya yang tengah mempersiapkan bom yang amat dahsyat. Namun betapa sadisnya dia, tak kalah dirinya menghabisi anak buahnya sendiri usai membereskan tugasnya. Dan tiba saat Arjun akan dihabisi, namun dengan waktu yang tepat dan akurat, Sabah berhasil meriset ulang sistem IRA dan kita akan melihat betapa jagonya Babang India yang satu ini. Ya, terjadi pertarungan di sana, namun tentu itu bukanlah hal yang sulit bagi Arjun di mana dia berhasil menghabisi para teroris tersebut. Kini masalah pun muncul kembali tak kala bom yang dipasang Hamid Gul tersisa 20 menit menuju ledakan. Namun sialnya Arjun tidak memiliki banyak opsi di mana bom tersebut adalah bom kimia yang memiliki radius 30 km dari pusat ledakan. Maka dari itu pilihannya adalah mengambil remote control yang dibawa Hamid Gul, di mana Arjun meminta Subraima untuk segera menghentikan Hamid Gul. Namun ternyata Hamid Gul cukup cerdik, yang mana dia keluar melalui lorong bawah tanah yang telah ia persiapkan. Melalui rekaman CCTV yang Ira tunjukkan, Arjun bergegas mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor. Sir, I found him. Berpacu dengan waktu, Arjun pun bergegas menuju bandara tempat pelarian Hamid Gul, di mana aksi berani Arjun pun berhasil menghentikan pesawat Hamid Gul dengan menabrakannya ke roda pesawat. Full throttle, taking off. Terjadi sedikit pertarungan di sana hingga Arjun harus terluka di bagian kaki. Namun Hamid Gul berhasil ia habisi hanya dengan satu pukulan saja. Kini waktu pun tersisa beberapa detik menuju ledakan, di mana Arjun pun tak mampu menahan ledakan tersebut dan ya, itu hanya sebuah ledakan kecil. Dan mari kita lihat 45 detik sebelum ledakan, di mana Arjun berhasil memutus kabel yang tepat untuk mencegah ledakan bom utama. Dan kini para menteri yang tersisa pun berhasil selamat dan film pun selesai.